Nah setelah itu paginya ada ibu-ibu orang situ, mama nanya, Bu maaf, ini rumahnya dulu bekas apa ya? Tempat pembuangan mayat yang tidak diterima sama bumi. Seorang perempuan, ibu-ibu lagi hamil, dia terkejut melihat bayangan hitam itu dan meninggal. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Kembali kali ini Lemirah akan membagikan sebuah cerita dan pengalaman yang sangat menarik. Yang di samping kita sudah ada narasumber dengan Kak Faye. Apa kabar Kak Faye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Kak Faye kali ini akan berbagi bersama kita tentang pengalamannya yang menurut kami itu sangat menarik. Dan untuk itu kami ingin bersama-sama membagikan pengalaman Kak Faye kepada teman-teman di rumah. Baik sahabat Lemirah teman-teman berada, sebelum ke cerita, tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe. Silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan yang bagi teman-teman mempunyai informasi seputar tempat informasi bersejarah yang bisa kami kunjungi, bisa tulis di kolom komentar. Untuk itu teman-teman langsung saja, ini dia kisah dan pengalaman misteri dari Kak Faye. Jadi pertama aku tuh waktu itu lagi cari rumah. Nah kebetulan kita nemu di salah satu sosmed. Salah satu sosmed dan itu rumahnya lumayan besar, terus strategis juga dan padat penduduk. Jadi kita di situ memutuskan tinggal di situ. Jadi kisah ini bermula dari Kak Faye mencari rumah tinggal ya, terus Kak Faye dapat informasi di medsos mengenai rumah itu. Setelah Kak Faye dapatkan rumah itu, apa yang Kak Faye rasakan atau pengalaman apa? Ya pertama tuh untuk minggu pertama tuh nggak ada apa ya. Minggu pertama, minggu kedua, tapi setelah 2 bulan kita tinggal 2 bulan di situ. Aku di situ kan punya anak 3 sama mama juga. Nah udah gitu kita tuh tinggal selama 2 bulan itu terjadi semacam keanehan gitu. Keanehan tuh dikala waktu itu kita setiap malam di kamar mama saya, anak saya yang perempuan kan tidur sama mama. Nah, di saat malam sekitar pukul 1 dini hari, itu setiap malam tuh tembok kamar tuh selalu ada yang kayak ngetok. Nah udah gitu pas paginya si mama cerita, kok selama sebulan kesini makin banyak kejanggalan ya katanya. Iya kata anak aku gitu kan. Ada yang ngetok-ngetok ini ya kan tembok kamar, mama gitu. Masa sih, aku nggak percaya kan. Aku orangnya emang nggak terlalu percaya dalam hal mistis ya. Nah setelah itu tiap malam berikutnya terjadi lagi seperti itu. Itu sekitar jam 2 agak lama ngetoknya. Dan udah gitu paginya anak saya cerita lagi, mah ini kok makin sering ya ngetoknya. Makin sering, iya kata mama aku gitu. Terus ketika sholat maghrib pun begitu. Cuman kita lihat kan pinggir rumah kan ada gang kecil, kita lihat nggak ada apa-apa. Nah kebetulan di pinggir rumah aku tuh ada kali kecil, sudah itu belakangnya kebun atasnya makam. Katanya sih di situ makam warga situ, orang tua situ ya. TPU lah di situ ya? Enggak TPU sih, cuman ada beberapa. Dan setelah itu kita sih nggak mikir apa-apa ya, positif thinking aja. Mungkin ya kita di sini baru, gitu kan. Mungkin penghuni sini mau kenalan, gitu kan. Ya udahlah. Dan setelah itu 2 minggu kemudian
Waktu itu anak-anak liburan ke rumah ayahnya setiap hari Sabtu, dan aku sama mama di rumah berdua. Kala itu sore hari jam 4 saya tidur. Saya lagi tidur, mama lagi nonton. Kebetulan ruang TV itu sama dapur dan kamar mandi terlihat ya. Ya. Jadi sambil nonton TV jadi bisa ngelihat ke dapur. Nah, mama lagi nonton TV, nggak lama tuh katanya ada bayangan hitam masuk dari dapur ke kamar mandi. Yang ngelihat waktu itu siapa? Mama ya. Kak Faye sendiri lihat? Enggak, saya lagi tidur. Oh, lagi tidur. Jadi posisi waktu itu mama sedang nonton sendiri di ruang TV ya. Dari ruang TV ke dapur itu kelihatan ya. Jadi nggak ada sekat ya. Enggak. Oke, terus? Ya itu sekitaran jam 5. Setelah itu 5:30 saya bangun. Nggak lama mati lampu. Mati lampu tiba-tiba nyala lagi. Pas maghrib azan lampu saya tiba-tiba mati. Biasanya kan kalau lampu mati tuh suka redup-redup gitu kan. Ini nggak langsung mati. Otomatis saya kan tidur sendiri, mama di kamar sendiri. Nah setelah itu malamnya saya agak-agak samar melihat ya. Itu kayak bayangan hitam. Pertama bayangan hitam. Dan kedua sekitaran jam berapa ya? Jam 3 apa jam 2 gitu ya. Itu ada kayak bentuk-bentuk pocong. Oh, oke. Ya. Dan saya di situ nggak langsung bangun. Gimana sih kalau kita lagi susah tidur, agak-agak ngintip-ngintip gitu, matanya kayak gitu. Jadi samar-samar aja gitu. Nah itu kondisi si listrik masih mati atau udah nyala waktu itu? Waktu itu udah nyala, cuman yang kamar aku mati. Oh, kamar mati. Nah sosok yang katakanlah berwujud pocong itu di dalam ruang kamar, di ruang TV? Oh, di kamar? Di kamar, depan lemari, depan jendela. Jadi di dalam kamar, dekat jendela. Dekat jendela, oke. Ya. Dan itu jelas terlihat ya? Jelas sekali. Itu paginya saya ngomong sama mama. Ngomong semalam, Mah, ini semalam ada bayangan hitam. Oh itu mah kayak yang sore lewat mungkin. Saya kaget dong, sore lewat. Emang ada bayangan hitam? Iya, ke kamar mandi. Kata ngomong gitu. Arahnya ke kamar mandi. Itu tinggi gede. Oh berarti iya dia ke kamar mandi, ke belakang entah masuk ke kamar mandi hilang, dan dia ada lagi ke kamar, masuk ke kamar gitu. Jadi pas listrik mati itu dia ada di kamar. Gitu. Nah Kak Faye, sorry, pada saat itu mama cerita nggak sosok yang berwujud hitam itu seperti apa bentuknya atau hanya sekelas bayangan aja? Waktu itu ceritanya bayangan hitam biasa, cuman tinggi besar. Oke, jadi bentuknya tidak terlihat. Nggak ada wujud atau mata atau apa si gitu. Bayangan itu tinggi besar. Oke, dilanjut. Dan udah gitu, pas hari Kamis malam Jumat, pas maghribnya, mama lagi sholat. Hari Minggu ya. Yeah. Hari Minggu anak-anak belum pulang. Udah gitu itu tuh si mama tuh diketok-ketok lagi. Lagi ngaji dia lagi ngaji, diketok-ketok tuh temboknya seperti biasa itu modal langganan ya. Iya, itu sekitar jam 7 malam. Posisinya kita memang lagi berdua sama mama aja. Itu setiap hari Sabtu itu kalau misalnya kita lagi berdua itu pasti nampakin wujudnya. Nah selama kurun waktu 2 bulan itu kan sering ya kejadian diketuk, tembok itu diketuk-ketuk sama sosok itu. Nah yang mendengar selama kurun waktu 2 bulan itu hanya mama aja atau seisi orang rumah di situ? Mama sama anak saya yang perempuan. Sama anak kakak ya, yang perempuan. Oh, jadi sering mendengar suara itu.
Nah, cuman kalau untuk wujud yang hitam itu Mama ngelihat, Kak Fei juga lihat ya. Nah, untuk Kak Fei sama Mama nih kan dalam waktu kurun 2 bulan itu ada nggak sih rasa penasaran kok kenapa sih rumah yang kita tinggalin itu kok kayak gini banget gitu kok? Iya. Sempat ada penasaran nggak atau mungkin nanya-nanya ke warga sekitar? Nah, setelah itu paginya ada ibu-ibu orang situ, Mama nanya, Bu maaf, ini rumahnya dulu bekas apa ya? Iya. Oh ini rumahnya dulu kebun. Oh udah gitu kata ibu, kenapa Bu? Enggak, saya kemarin diliatin bayangan hitam. Nah kata orang situ, oh iya itu memang sering. Kami juga sering lihat, katanya gitu. Kata tetangga yang kebetulan di situ. Nah posisi rumahnya itu terpisah dari rumah yang lain atau enggak, berdempetan? Bisa dibilang kan padat ya rumahnya. Cuman warga itu pun bilang bahwa sosok yang hitam itu mereka pun sering lihat. Iya, tapi cuma di rumah saya aja. Oh jadi ngelihatnya sering ada di rumah itu dan orang sekitar pun ngelihat ya. Jadi bukan ada di rumah mereka, tapi mereka melihat bahwa di rumah itu sering ada sosok bayangan hitam. Betul. Oke. Nah selain menurut warga katanya itu rumah dulunya kebun, mungkin ada cerita lain lagi nggak yang menjelaskan tentang histori rumah itu? Ada. Apa tuh? Katanya sih dulu pernah ada sebelum saya nih 2 orang keluarga setahun yang lalu. Seorang perempuan ibu-ibu lagi hamil, dia terkejut ngelihat bayangan hitam itu dan meninggal. Ya Allah. Jadi ada ibu-ibu yang lagi ngandung hamil, terus karena saking kagetnya dikejutkan oleh bayangan itu sampai dia meninggal. Terus kondisi bayinya? Meninggal. Meninggal juga bayinya. Oke. Itu karena terjatuh atau hanya saking kagetnya seperti apa? Kurang tahu ya kalau terjadinya. Yang jelas karena menurut berita warga. Karena memang di situ yang bayangan hitam tuh sering mewujudkan. Jadi sering neror ya. Jadi di rumah itu tuh memang dari sebelum penghuni sebelumnya itu yang kondisinya lagi hamil besar meninggal karena diteror oleh bayangan hitam itu. Dan ada satu lagi bapak-bapak yang tinggal di situ juga sebelum saya, dia melihat arah samping rumah kali itu kayak pas maghrib itu kayak rame, kayak banyak penduduk, kayak pemukiman penduduk. Tapi di situ kan namanya kebun ya. Benar. Nah, kebun sama kali, jadi nggak mungkin banyak penduduk. Situ blong semua kebun ya. Oke, nah berarti memang rumah itu sering diteror oleh makhluk itu ya. Jadi dari dulu juga ternyata teman-teman sebelum Kak Fei tinggal di rumah itu, menghuni rumah itu, ternyata penghuni sebelumnya pun pernah ada kejadian meninggal dan ada kakek yang itu tetangga ya yang melihat itu ya. Tetangga yang melihat pada saat waktu maghrib di samping rumah itu kan padahal aslinya kebun, namun si kakek tersebut melihat bahwa ada sebuah perkampungan yang bisa dikatakan mungkin itu perkampungan gaib ya, atau dinamakan kampung jin biasanya teman-teman. Terus ada informasi apa lagi kafe yang didapat dari warga sekitar? Katanya sih dulu ya Mama cerita ini tuh kalinya tempat pembuangan mayat yang tidak diterima sama bumi. Katanya sih begitu. Oh, tempat kali itu. Iya. Oke. Dan biasanya yang mayat yang tidak diterima bumi itu biasanya mayat-mayat yang atau pelaku-pelaku pesugihan ya biasanya ya. Kurang tahu biasanya ya. Biasanya seperti itu sih teman-teman. Menurut informasi yang kita dapat, biasanya yang tidak diterima oleh bumi itu biasanya orang yang melakukan pesugihan, syirik, musyrik dan sebagainya seperti itu. Nah terus di rumah itu Kak Fei, kalau kondisi rumah nih kita balik lagi ya, kondisi rumahnya itu masih layak huni tapi kan? Itu masih layak huni. Apa ada tempat yang mungkin disinyalir memang tempat makhluk itu, misalkan mungkin kamar kosong atau apa? Ada apa itu? Ada sumur tua. Di pinggir rumah. Ada sumur tua ya di situ. Kondisinya seperti apa sumur itu? Udah lah yang nggak terpakai. Itu
kedalamannya berapa? Kira-kira 5 sampai 10 meter lah. 10 meter ya. Dan udah ditumbuhi lalang gitu. Oh, jadi sudah banyak ilalang ya. Oke, jadi benar-benar sumur tua jadi itu. Panas sekali teman-teman. Dari segi lokasi juga ternyata selain di samping kali atau di seberang kali di kebun itu ada perkampungan gaib, di samping rumahnya ada sumur tua, jadi bisa dikatakan wajar dan ini suatu keberanian ya Kak Afay untuk menghuni rumah itu. Kak Afay termasuk meyakini nggak sih keberadaan makhluk-makhluk seperti itu? Sebenarnya dulu sih enggak ya. Enggak. Tapi setelah diperlihatkan sekarang bagaimana? Iya, alhamdulillah. Jadi sedikit percayalah gitu. Dulu sih saya nggak percaya yang kayak gitu. Oke. Karena kemarin baru dikasih wujudnya, ya akhirnya percaya ya bahwa makhluk astral itu ada ya teman-teman. Oke, luar biasa ya Kak Afay, pengalamannya cukup membuat bulu kuduk merinding ya tentang sosok yang tinggi besar itu, walaupun sampai sekarang belum ketahuan ya sosoknya seperti apa ya, apa itu. Biasanya kan sepengetahuan kami itu ada yang mungkin bertanduk, ada yang matanya itu merah, pure semuanya hitam kayak bayangan aja gitu. Dan lebih sering muncul si makhluk hitam itu daripada sosok pocong tadi ya. Iya, tapi kalau misalnya sosok pocong itu tiap malam ada sih. Cuman ketika saya lagi sholat tahajud ya, itu kayaknya bayangannya ada di luar kamar jendela. Oh, di luar jendela. Di luar kamar. Nah Kak Afay, terakhir nih satu lagi, mungkin Kak Afay sekarang kan yang dari awalnya tidak terlalu mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural atau mistis ya. Sekarang kan Kak Afay ternyata dibuktikan sendiri dengan berpindahnya Kak Afay menghuni rumah baru yang berada di tempat tersebut, sampai akhirnya Kak Afay mempunyai pengalaman yang sangat menarik. Ada pesan-pesan nggak buat sahabat Lembira di rumah? Mungkin ada yang seperti Kak Afay juga nih yang sampai sekarang ini gue emang nggak percaya sama yang namanya gaib. Mungkin silakan ada pesan-pesan. Pesannya apa ya? Kita tuh sebenarnya berdampingan ya dengan makhluk seperti itu. Kadang memang kepercayaan itu kan yang gaib itu memang ada, tapi kita tidak seharusnya mengganggu mereka gitu. Cuma itu aja sih. Oke, thank you Kak Afay. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, terima kasih untuk Kak Afay nih. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir atas waktunya di Lembira, sudah mau berbagi dengan sahabat Lembira di rumah. Jangan lupa teman-teman, kita doakan nih Kak Afay, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan ya Kak Afay ya. Terus Kak Afay sama mamahnya, sama keluarga kecilnya di rumah, terus diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang banyak. Terakhir dari kami kepada teman-teman di rumah, kami terima kasih juga yang sudah mengikuti kita dari awal sampai selesai. Tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doanya, terus melakukan subscribe. Tekan dulu tombol subscribe teman-teman, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai masukan seputar tempat informasi bersejarah yang bisa Lembira kunjungin, silakan tulis di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman menarik seperti Kak Afay, silakan bisa DM kami di Instagram di @lembira_official. Baik teman-teman, saya Ferdi, di samping ada Kak Afay, di belakang kamera ada Indra. Terima kasih, sekian dulu dari kami, sampai jumpa di video Lembira berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lembira. Kak Afay, atur nuhun.